Hai, bagaimana kabar Anda ya? Eh, Sampai kita bertemu lagi ya di belajar bisnis online gratis ya. Bersama saya Heri Fausantoso. Saya adalah owner dari Seragen Online Shop. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengetahui atau meriset tren ya, tren yang ada di internet itu bagaimana. Terus yang kedua ada cara kita mengetahui berapa banyak kira-kira barang kita itu di internet ada berapa ratus atau bahkan berapa ribu orang ya yang mencari di internet setiap bulan ya. Dan video selanjutnya ini adalah bagaimana kita mencari dropship ya, atau dropshipper bagi Anda yang mungkin tidak punya produk sendiri ya. Karena untuk jualan di internet itu kita nggak perlu punya produk sendiri. Dalam arti apa? Kita bisa memasarkan produk orang lain ya, tanpa kita repot harus mengurusi yang namanya pengiriman maupun packing barang ya. Jadi tugas kita hanya melayani pembeli dan order ke supplier ya. Oke, sekarang buka saja ya, yaitu Google ya, buka saja di browser Anda ya. Nah, cara mencarinya bagaimana sih? Gini rumusnya ya. Sebentar. Rumusnya adalah sebentar, saya akan tunjukkan real kepada Anda bagaimana cara mencari supplier yang aman dan mudah ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ya. Oke, cara mencari supplier di internet itu sangat-sangat mudah sekali ya. Cara mencari supplier itu sangat mudah sekali. Karena apa? Ya, dengan kita mengetikkan sesuatu ya, mengetikkan sesuatu, kita bisa mencari supplier apapun ya, apapun. Contoh ya, begini rumusnya. Tanda petik ya, petik seperti ini. Kemudian ketikkan dropship plus nama produk. Nah, begini ya. Jadi titik dua awal ya, petik dua awal dropship spasi plus nama produk ya, nama produk yang Anda cari ya. Contoh untuk sinkronisasi kemarin ya, kita baju muslim lah. Berarti mengetiknya, cara mengetiknya adalah petik 2 dropship plus baju muslim ya. Jadi seperti ini. Jadi di awal dan di akhir harus ada petik 2 nya ya, dropship plus baju muslim ya. Saya copy saja, kita paste di Google ya, kita paste. Nah, ya kan? Di sini akan keluar seluruh toko online yang melayani dropshipping ya, terkait dengan produk yang Anda jual ya. Contoh, Anda sudah tahu baju muslim itu pencariannya berapa per bulan ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita mencari supplier yang tepat dan tentunya aman ya, tentunya aman ya. Jadi contoh baju muslim. Nah, di sini Anda bisa ngecek, bisa buka satu-satu ya, buka satu-satu mana yang kira-kira Anda cocok ya, kira-kira Anda cocok. Nah, bagaimana sih cara kita memilih supplier yang aman tentunya ya, yaitu caranya adalah website bukan gratisan ya, itu syarat yang pertama. Nah, contohnya seperti apa? Contoh seperti aja. Contoh sama dengan, nah ciri-cirinya website itu gratisan atau enggak ya, yaitu adalah seperti ini. Anda nyari baju muslim gini, toko
muslim xxx lah. Enggak ding ya, gini aja biar enak ya. Toko xxx ya, contoh titik blogspot.com ya, atau bisa juga toko xxx.wordpress.com, atau juga bisa toko xxx.jindo.com ya. Ada lagi toko xxx .weebly.com ya. Nah, seperti ini adalah ini sebenarnya sebuah blog ya sebenarnya ya. Ini situs gratisan ya. Ini sebenarnya untuk blog, tetapi ya kenapa kita harus menghindari yang namanya website yang gratisan ya? Karena ya untuk kredibilitas itu meragukan. Yang pertama ya, jelas namanya juga gratis, mereka bisa menutup toko online kapanpun dan bisa mengganti toko online, membuat toko online baru ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi Anda harus amati. Jadi Anda masuk ke toko online ya, ke toko online lah, kalau Anda mungkin awam banget ya, Anda harus amati ya. Jadi sebenarnya toko apa, terus titik.blogspot.com. Nah, seperti yang gratisan itu seperti apa sih ya? Contoh ini ya, satu yang website bukan gratisan ya. Kalau untuk yang versi berbayar itu biasanya begini, toko xxx.com, atau bisa toko xxx.net, atau bisa juga toko xxx.org, ada .org gini ya. Ada juga toko xxx.info, atau juga bisa toko xxx.co.id, apalagi ya, .com, .net, .org, .info, .co.id, atau bisa juga toko xxx. web.id. Nah, ini namanya domain yang berbayar ya. Jadi pemilik toko online itu adalah menggunakan berbayar. Tapi apakah cuma itu saja? Nah, yang kedua ya, bukan. Dan selanjutnya adalah URL-nya. Contoh, Anda masuk ke toko xxx.com ya. Kalau yang kalau yang hostingnya ya sekarang ya, ini kan domain atau nama toko. Sekarang hosting itu adalah ibarat kayak rukonya ya, rukonya. Jadi contoh seperti ini ya. Ini yang bukan ini yang menggunakan gratisan juga ya. Jadi hostingnya juga gratisan. Contoh gini, biasanya formatnya tanggal. Bentar ini. Contoh ya, gini 2014 flash, contoh 01, ini artinya bulan, 01 ini artinya tanggal, flash baju muslim ya. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda harus amati ya. Ya, setelah nama tokonya apakah formatnya tanggal atau enggak. Biasanya kalau kebanyakan toko online itu mereka enggak menggunakan format seperti ini ya. Yang paling banyak itu adalah seperti ini kalau toko online. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini ya, contoh ya. Toko xxx.com flash baju
baju muslim, atau juga toko XXX flash baju flash baju muslim ya, atau apapun lah ya, pokoknya toko online itu kan maaf ini kurang ya, toko.com begini ya. Jadi Anda juga harus amati juga ya. Kalau ini biasanya berbayar kalau seperti ini ya, karena ya setelah nama tokonya itu nggak ada format tanggal seperti ini ya, atau bisa ini ya, toko. Nah, atau gini aja, saya copy aja biar cepat. Ya, belakangnya ada .html ya, atau juga ini ya, ini juga ada flash ya. Pokoknya kuncinya ini di tengah ini ya, nggak ada format tanggalnya ya, nggak ada format tanggalnya. Nah terus ya, yang pertama yang bukan gratisan. Terus tips yang kedua, Anda cek toko onlinenya. Anda cek toko online di polisi online ya. Anda cek toko online di polisi online ya, alamatnya di www.polisionline.com ya, polisionline.com. Itu adalah tips yang kedua ya. Jadi Anda harus tahu, jadi untuk dropship ya namanya kita bermitra dengan orang yang belum kita kenal dan kita juga belum tahu alamatnya ya. Jadi ya nggak semudah apa yang dikatakan orang ya, apa yang dikatakan orang ya. Jadi Anda cek toko online di polisi online ya, atau Anda bisa minta review kepada toko online juga bisa ya, disuruh kalau Anda mungkin sudah suka sama barang yang dijual ya, Anda cari-cari infonya di toko di polisi online nggak ketemu, Anda bisa minta tolong ya, dicek ini toko online itu aman atau enggak ya. Ini biasanya ya dia bisa tahu ya, dia nggak tahu dari mana, dia bisa tahu juga, bisa tahu atau bisa membedakan toko online ini fiktif atau enggak ya. Itu contohnya. Jadi Anda harus pastikan dulu ya untuk keamanan. Nah terus yang ketiga ya, Anda beli produk yang paling murah ya. Maksudnya bagaimana? Produk yang paling murah ya, contoh ya, Anda sudah suka, Anda coba cari produk yang harganya paling murah sendiri ya, paling murah sendiri. Anda beli satu PCS dulu ya, kemudian coba beli satu PCS dulu ya. Anda beli satu PCS dulu ya, mungkin kalau kita harganya 50-60 ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa ya, sebagai testing ya. Nah Anda coba kirimkan nama yang berbeda dan juga alamat yang berbeda ya. Jadi kita bisa tahu barangnya itu berapa lama nyampainya dan bagaimana cara dia ngepack ya, ngepacking barang ya. Jadi pertama harus rapi dulu ya, rapi dulu yang pertama ya. Jadi nggak asal-asalan. Biasanya kalau toko online yang profesional ya, yang udah lama itu mereka rapi ya, rapi sesuai pesanan Anda, ada nama dan identitas Anda, bukan identitas toko mereka ya. Jadi harus Anda perhatikan dulu ya caranya itu ya. Jadi semua harus dimengerti ya, cara ngetiknya bagaimana ya. Website bukan gratisan ya, ada format tanggalnya ya. Oke, biar Anda nggak bingung, ini saya tulis ini web bukan gratisan ya. Ini yang di bawah contoh web yang bukan gratisan ya. Atau ini aja, ini juga saya masukkan ke sini.
coba, jadi Anda biar nggak bingung aja, atau Anda bisa download video ini dan bisa Anda pelajari ya, walaupun kita tetap waspada ya. Waspada dalam arti apa ya? Dalam arti tips yang keempat ya, ini sama dengan ke tips keempat aja. Yang keempat, catat nomor telepon ya, catat nomor telepon, alamat web, dan cari nomor rekening di Google ya. Jadi setelah Anda nemu ya, sebelum Anda order, Anda catat nomor telepon, alamatnya, webnya apa ya. Biasanya kalau di internet itu mereka lupa nama, setelah mereka akses sesuatu ya, di masuk ke website tertentu, mereka lupa biasanya ya. Jadi Anda harus catat alamat websitenya sama nomor telepon ya. Dan untuk nomor rekening ya, untuk nomor rekening Anda masukkan di kotak ini ya, kotak pencarian Google ya. Nah, di sini biasanya kalau toko online beneran ya, toko online beneran itu mereka nggak masang di mana-mana ya. Itu adalah toko online profesional, mereka nggak pernah istilahnya itu punya rekening di berbagai banyak tempat ya. Jadi apalagi namanya berbeda-beda ya. Mereka biasanya untuk toko online profesional itu adalah Anda ketika nomor rekening aja di sini, itu nanti Google akan kasih tahu ya, rekening ini ada di mana dan websitenya apa ya. Terus yang kelima, testimoni ya, testimoni. Yang kelima adalah testimoni ya. Jadi Anda lihat testimoninya itu jelek atau enggak ya, jelek atau enggak. Walaupun testimoni bisa diubah, tapi ya kita sebagai referensi lah ya, sebagai referensi ya, testimoni pembeli ya. Jadi kan banyak tuh ya, pasti website yang udah lama mereka punya testimoni ya dari customer mereka. Terus ada yang keenam, punya media sosial ya. Media sosial ini seperti apa? Contoh kayak di Facebook, Twitter, terus Facebook, Twitter, Stable Yupon kayak kalau nggak salah, Stable Yupon ya, atau ini jarang banget ya. Pokoknya dua ini ya, punya media sosial kalau nggak di Facebook sama Twitter ya. Kalau Facebook ya, kalau Facebook punya like atau suka minimal 1000 like. Atau kalau Twitter follower ya. Jadi nah ya, tapi yang minimal ya, kalau Anda mungkin nggak tahu Twitter itu apa ya, kalau Facebook ini udah familiar banget ya. Ya pokoknya ya Anda ambil yang Facebooknya aja ya, Facebook ya. Twitter biasanya kan nggak pasti, tapi biasanya adalah Facebook sama Twitter, kebanyakan yang Facebook ya, yang like-nya ya. Terus yang ketujuh, Anda coba lihat profil like-nya. Profil like-nya maksudnya ini di mana? Di Facebook ya. Nah, ini kan like itu kan bisa dibuat
akun Facebook itu kan bisa dibuat dengan mudah atau memakai jasa ya. Nah, Anda cek ya, atau kalau perlu Anda ADD lah 5 sampai 10 orang lah. Ya, itu biasanya udah ketahuan ya kalau di approve ya, kalau di approve ya biasanya kalau profile yang nge-like di Facebook biasanya sering aktif dia ya, sering aktif di jejaring sosial tersebut. Tapi kalau Anda setelah like ya, setelah ADD teman ya, setelah Anda tambahkan teman tapi Anda nggak ditambah-tambahkan, itu Anda perlu waspada. Karena apa? Itu berarti bisa jadi akun fiktif ya, akun fiktif yang dibuat hanya mengelabui pembeli ya. Jadi yang namanya apa ya, orang menipu itu kan celah-celahnya tips-tips seperti ini ya, tips seperti ini. Walaupun nggak semua toko online yang curang ya, jadi Anda harus waspada ya. Namanya ya itu sebenarnya soal trust saja sih ya, trust saja. Bagaimana Anda yakin ya Anda transaksi di situ ya. Jadi ya semua tergantung Anda sendiri ya. Jadi itulah 7 tips dari saya ya. Ya memang masih banyak ya yang mendalam, dan biasanya masih banyak lagi sih, tapi ini adalah tips-tips dasar ya, tips dasar bagaimana menilai toko online itu beneran atau palsu, kredibel atau enggak ya. Itu biasa, itu adalah untuk panduan awam ya, orang awam ya. Begini caranya ya. Kalau udah profesional, udah beberapa kali main dropship, mereka biasanya udah tahu, oh ya toko online ini adalah fiktif, toko online ini adalah palsu ya, gitu. Oke ya, ini cara mencari dropship, dan semoga Anda bisa mengambil sesuatu dari video ini, bisa belajar sesuatu dari video ini. Dan saya ingatkan, tetap waspada, tetap hati-hati ya, tetap hati-hati. Dan sebelum Anda melakukan sesuatu, saya harap Anda sholat 2 rakaat dulu ya, supaya Anda bisa diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan itu saja ya. Karena saya nggak mengucap salam, soalnya kan video ini dilihat mungkin agama yang berbeda ya. Dan saya generalkan saja, karena bagi orang Islam itu nggak perlu mengucap salam ya kalau sama mukmin, tapi kalau mungkin untuk menghormati, itu yang saya tahu nggak apa. Oke ya, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya, dan semoga Anda cepat semoga Anda ngerti ya. Kalau enggak ya silahkan komentar. Oke, terima kasih. Wassalam ya. Oke, dan sampai jumpa.